Halo teman-teman, di sini saya Ahmad Yudi akan menjelaskan mengenai Basic Insurance Generic Protection. Apa itu? Yaitu adalah basic-basic asuransi yang secara umum. Nah, manusia dalam perjalanan hidupnya pasti akan menemui beberapa resiko-resiko yang akan menghambat dalam kehidupannya. Yang pertama itu bisa dikatakan, yang pertama adalah seperti resiko sakit. Nah, kita sebagai manusia tidak bisa memilih akan apakah kita harus sehat terus atau kita akan dapat sakit. Nah, kemudian yang kedua adalah tua. Kalau tua ini adalah otomatis pasti karena manusia setiap hari mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan, maka otomatis akan mengalami pengurangan umur biologis. Kemudian yang ketiga adalah cacat. Nah, kecacatan ini dapat disebabkan oleh kecelakaan ataupun oleh sakit. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah meninggal. Otomatis semua makhluk hidup akan meninggal. Nah, apakah resiko-resiko kehidupan ini dapat kita tolak? Tentu saja tidak. Nah, apa yang dapat kita laksanakan? Yang pertama adalah menerima resiko. Iya, kita mau tidak mau harus menerima resiko tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah menghindarinya. Yang ketiga adalah mengontrol. Yang keempat adalah mengalihkan. Nah, mengalihkan ini kita dapat bekerja sama dengan pihak-pihak asuransi untuk dapat mengalihkan resiko kehidupan kita atau berbagi resiko kehidupan kita kepada pihak asuransi agar kita tidak mengalami resiko finansial atau keuangan. Nah, sebenarnya asuransi itu apa sih? Asuransi merupakan suatu perjanjian di mana dari penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung dengan apa? Dengan premi yang dibayarkan kepada penanggung. Nah, kemudian apa yang diterima tertanggung? Yang diterima tertanggung adalah uang penanggungan ataupun feedback dari penanggung yang dapat mengcover seluruh kerugian baik finansial ataupun yang lainnya yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak dapat diprediksi. Nah, itu merupakan pengertian dari asuransi secara umum. Nah, sebenarnya apakah kita perlu asuransi? Emang perlu banget ya asuransi. Nah, ketika ada resiko kehidupan tadi, hal-hal yang belum dapat kita prediksi, hal-hal yang belum dapat kita lihat, resiko yang tidak dapat kita lihat. Nah, kita memerlukan untuk pengelolaan resiko tersebut dengan cara mengalihkan. Nah, kemudian asuransi ini sebenarnya buat siapa sih? Apakah buat saya yang akan meninggal ataupun buat siapa? Nah, asuransi ini merupakan diambil ataupun kita melaksanakan kerjasama asuransi itu untuk bukan untuk kita yang akan meninggal, melainkan persiapan untuk orang-orang tersayang yang telah kita tinggal akibat dari kerugian finansial yang tidak dapat kita berikan lagi kepada orang-orang yang kita sayang. Nah, sebelum kita memasuki pengertian mengenai asuransi, jenis-jenis asuransi dan juga lain-lain tentang asuransi, di sini kita harus mengetahui dulu istilah-istilah dari asuransi tersebut. Yang pertama adalah polis. Polis itu merupakan surat perjanjian antara tertanggung dan juga penanggung. Kemudian ada premi. Premi itu merupakan uang yang dibayarkan oleh tertanggung atau pemegang polis kepada penanggung. Kemudian yang ketiga adalah policy owner atau pemegang polis. Pemegang polis adalah orang yang membuat uh, polis atau perjanjian yang menginginkan dirinya ataupun seseorang uh, yang ingin dia daftarkan sebagai tertanggung itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pihak tertanggung. Pihak tertanggung adalah pihak yang kita lindungi ataupun pihak yang penanggung lindungi. Kemudian ada uang pertanggungan. Uang pertanggungan merupakan kewajiban dari seorang penanggung atau perusahaan penanggung untuk diberikan kepada ahli waris apabila tertanggung ini mengalami resiko yaitu resiko finansial atau resiko keuangan. Kemudian penanggung. Nah, penanggung ini adalah pihak dari asuransi sendiri, perusahaan asuransi. Kemudian penerima manfaat, ahli waris atau orang yang ditunjuk ini adalah seseorang yang berhak untuk menerima uang pertanggungan apabila tertanggung ini mengalami suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian ada calling off period. Calling off period itu merupakan waktu di mana seorang pemegang polis itu mempelajari um, polisnya terlebih dahulu sebelum benar-benar asuransi tersebut
laksanakan. Kemudian usia ini merupakan ya usia tertanggung yang akan penanggung tanggung gitu loh. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya asuransi, adalah biaya yang ditentukan oleh penanggung dan dari waktu ke waktu berdasarkan uang penanggungan, usia dan cara pembayaran premi. Kemudian adalah masa leluasa atau grace period. Grace period ini merupakan masa leluasa di mana seorang tertanggung ataupun pemegang polis itu dibebaskan untuk tidak membayar selama beberapa waktu. Nah, waktu tersebut dinamakan waktu leluasa atau grace period. Nah, di sini saya akan menggambarkan atau memberikan ilustrasi mengenai asuransi. Nah, apabila nih ada Pak Bambang itu sebagai seorang suami, kemudian Ibu Rita itu sebagai istri, dan juga eh, Dimas itu adalah anaknya. Nah, Pak Bambang ini itu membeli sebuah asuransi dan dia merupakan pemegang polis dan dia juga merupakan seorang tertanggung. Nah, untuk Ibu Rita ini merupakan ahli warisnya atau Dimas ini merupakan juga ahli warisnya. Nah, ketika tertanggung atau Pak Bambang ini itu mengalami suatu insiden ataupun kecelakaan ataupun resiko tutup usia, maka um, yang dapat berhak menerima uang pertanggungan itu adalah Ibu Rita ataupun Dimas sebagai anaknya. Nah, kemudian Bapak Bambang ini harus berkewajiban untuk membayar premi untuk uh, mengaktifkan polisnya tersebut atau mengaktifkan asuransinya tersebut. Nah, terus penanggung bagaimana? Nah, penanggung ini menerima premi, kemudian apabila terjadi resiko terhadap Pak Bambang, maka fungsi dari penanggung ini adalah menanggung dari uh, ahli warisnya. Gitu. Sebelum asuransi ataupun polis itu aktif, maka seorang penanggung dan juga tertanggung harus memegang prinsip-prinsip dasar dari asuransi sendiri. Nah, apa saja prinsip-prinsip dasarnya? Yang pertama itu adalah utmost good faith. Utmost good faith itu apa? Utmost good faith itu merupakan adanya keterbukaan informasi dari pemegang polis ataupun tertanggung kepada pihak penanggung, dan juga adanya kejelasan mengenai asuransi apa yang akan diberikan ataupun hak apa yang akan diberikan ataupun kewajiban apa yang akan dilaksanakan oleh pihak penanggung untuk memberikan uh, balasan dari premi yang telah dibayarkan oleh penanggung. Jadi adanya kejelasan informasi dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah insurable interest. Nah, insurable interest itu merupakan um, ahli warisnya dari pihak pemegang polis ini harus jelas, minimal adalah satu kakak dari pemegang polisnya atau pihak tertanggungnya. Nah, siapa saja biasanya? Biasanya adalah suami istri, terus bapak anak, kemudian dari perusahaan ke pegawainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kondisional. Kondisional ini merupakan kondisional itu di mana pihak tertanggung ataupun pemegang polis ini ketika walaupun dia sudah aktif sebagai pemegang polis dan juga akan mendapatkan penanggungan dari penanggung, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh penanggung untuk mengajukan pencairan dana. Kemudian yang ke prinsip keempat adalah unilateral. Nah, unilateral ini apa? Unilateral ini merupakan kewajiban seorang penanggung untuk memberikan hak-hak dari tertanggung ataupun pemegang polis yang telah membayarkan premi kepada penanggung. Kemudian yang kelima adalah aleatori. Aleatori ini merupakan ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Jadi ketika prinsip asuransi itu ada dua, yaitu ada yang untung, ada yang rugi. Tidak dua-duanya untung, tidak dua-duanya rugi, melainkan satu untung, satu rugi. Nah, satu untung, satu rugi bagaimana? Nah, ketika pihak tertanggung ini mengalami resiko yang tidak diinginkan, maka yang pihak rugi adalah pihak perusahaan asuransi. Nah, tetapi apabila pihak tertanggung ini selamat ataupun tidak ada hal-hal kerugian, maka yang akan diuntungkan adalah pihak asuransi karena hanya menerima premi, tidak memiliki kewajiban untuk memberikan balasan kepada pemegang polis ataupun tertanggung ataupun pembayaran kepada ahli waris dikarenakan tidak terjadi apa-apa selama masa asuransi tersebut.
Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis asuransi jiwa. Nah, jenis-jenis asuransi jiwa itu terbagi menjadi dua eh, jenis. Yang pertama adalah tradisional, yang kedua adalah unit link. Kalau untuk yang tradisional itu terbagi menjadi tiga, yaitu term life, endowment, dan juga whole life. Kalau untuk yang unit link itu ada regular premium dan juga single premium. Nah, tetapi dari dua jenis asuransi jiwa, tradisional juga unit link, ada yang namanya rider. Rider itu merupakan asuransi tambahan yang dapat digabungkan dengan asuransi utama, yaitu asuransi tradisional juga asuransi unit link. Nah, untuk asuransi tradisional itu terbagi menjadi tiga, yang namanya term life, endowment, dan juga whole life. Apa sih namanya term life? Term life itu merupakan asuransi berjangka atau merupakan asuransi yang memiliki jangka waktu pendek atau jangka waktu asuransinya itu pendek, dan juga penanggungan dari penanggung itu juga pendek. Nah, kemudian biasanya ciri-cirinya adalah preminya murah. Untuk contohnya dari asuransi term life itu adalah seperti asuransi perjalanan, asuransi yang hanya mengcover ketika perjalanannya berlangsung, dan ketika sudah selesai maka sudah selesai. Nah, yang kedua adalah asuransi endowment. Asuransi endowment ini disebut juga dengan asuransi dwi guna, yaitu asuransi dan juga asuransi jiwa dan juga asuransi misalkan pendidikan. Jadi asuransi pendidikan itu termasuk pada asuransi endowment, di mana dia mengcover pendidikan dan juga mengcover asuransi jiwa. Kemudian yang ketiga ada whole life. Whole life ini merupakan asuransi sepanjang asuransi uh, biasanya seperti asuransi pensiun. Nah, seperti itu. Kemudian unit link. Unit link ini merupakan asuransi yang pembayarannya itu dapat dilaksanakan dengan regular premium atau dengan single premium. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan hal-hal dasar ataupun konsep-konsep dasar mengenai asuransi jiwa. Terima kasih, semoga bermanfaat.